ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبطول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه كملت محاسنه فلو أحدثنا للبدر عند تمامه لم يخسف وعلى التفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف صلوا على النبي. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib dzurriyyah baginda Muhammad SAW yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan terkhusus sahibul majlis yaitu guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat, membimbing kita di dalam jalan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam malam yang mulia kita sama-sama didendangkan sifat baginda Muhammad, didendangkan pujian terhadap Rasulullah, sehingga hati kita digetarkan supaya lisan kita menyebut nama Nabi, telinga kita mendengarkan sejarah baginda Muhammad, sehingga Habib Ali mengatakan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Ikhwan rahimakumullah, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 puncak kelahiran baginda Muhammad SAW, hati kita diajak, telinga kita diajak, lisan kita diajak untuk menyebut nama Nabi. Bukan saja menyebut nama Nabi, tatkala didendangkan pujian terhadap Nabi, syair terhadap Rasulullah, didendangkan nama Nabi Muhammad, apakah hati kita tergetar ikhwan rahimakumullah? Sehingga Habib Ali mengatakan inilah puncak tashwiqan lis-sami'in. Orang yang rindu, orang yang cinta kepada Nabi, disebutkan nama Nabi, bergetar hatinya karena kerinduan terhadap Nabi Muhammad. Bagaimana hati kita tidak bergetar ikhwan rahimakumullah? Nabi, manusia yang sebelum kita lahir kita telah dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Nabi yang begitu agung, yang dijelaskan oleh Syekh Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Beliau menjelaskan di dalam surat Wad-Duha. Apa kata Syekh Qadiyat? Yang mana beliau jelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, Allah rangkum di dalam surat Wad-Duha. Sebelum beliau ceritakan asbabun nuzul, berkat asbabun nuzul daripada surat Ad-Duha, ada seorang daripada orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Kenapa ditinggalkan sama Tuhannya? Karena fatratil wahyu, nggak turun wahyu lama, orang kafir ngomong tuh liatin Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Maka turun firman Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma gala. Apa kata Syekh Qadiyat? Ai ma tarakak wa ma abghadak wa qila ma ahmalak ba'da anistofa. Sallu ala nabi. Ketika orang-orang kafir Quraisy menghinakan Nabi, ketika orang-orang kafir Quraisy mencaci maki Nabi, yang nggak terima bukan keluarga Nabi,
Yang nggak terima bukan sahabat Nabi, tapi yang nggak terima langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Aima tarokak wa ma abghadok. Wahai Muhammad, aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak marah terhadapmu. Sallu ala Nabi. Kata Syekh Qadhi Iyad, lihat kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy menghinakan Nabi, bahkan merendahkan Nabi, langsung Allah jawab, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Sampai surat daripada firman Allah, ay wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ay yu'tik hatta anta tarda ya Muhammad. Sallu ala Nabi. Sampai kata para sahabat Nabi, bahkan min alin Nabi menafsirkan, laisa ayatin arja minha, enggak ada satupun ayat yang lebih aku harapkan kecuali surat Wadduha tersebut, yaitu ayat wala saufa yu'tika fatarda, yang mana akan aku berikan kelak wahai Muhammad, yang mana pemberian tersebut sampai engkau ridho. Apa pemberian tersebut? Dijelaskan ay laisa, yang dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW nggak bakalan ridho satupun daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan rahimakumullah, kita mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam setiap malam berdoa, di dalam sujud beliau hatta tawarramat qadamah, sampai kaki Nabi Muhammad SAW bengkak. Apa yang didoakan oleh Nabi? Apa Nabi menginginkan kekayaan? Apakah Nabi menginginkan daripada derajat yang begitu tinggi? Enggak. Yang diinginkan oleh Nabi, Allahumma gfirli ummati, ya Allah ampunkanlah umatku, ya Allah ampunkanlah umatku. Setiap malam Nabi berdoa untuk kita ikhwan. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Makanya penting kita cinta terhadap Rasulullah, penting kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam riwayat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah menjelaskan bahwasannya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, engkau mempunyai 3 doa yang diijabah oleh Allah. Apa yang kau panjatkan pertama wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi, Allahumma gfirli ummati, ya Allah ampunilah umatku. Yang kedua wahai Muhammad, Allahumma gfirli ummati, yang kedua masih ingat sama umatnya. Yang ketiga wahai Muhammad, aku meminta kepada Allah untuk memberikan kelak syafaat terhadap aku dan akan aku berikan terhadap umatku. Sallu ala Nabi. Ikhwan rahimakumullah, manusia yang senantiasa mengingat kita. Sampai di akhir hayat baginda Muhammad SAW, datang malaikat Israel mengetuk pintu Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi, wahai Israel, engkau datang mau mencabut nyawaku atau ziarah terhadap aku? Dijawab oleh malaikat Israel, wahai Muhammad, aku mau mencabut nyawamu dan berziarah terhadapmu kalau engkau memperbolehkan. Lalu Nabi gelisah, aina Jibril, mana Jibril? Karena aku ingin tahu bagaimana keadaan umatku. Datang malaikat Jibril, wahai Jibril, tanyakan terhadap Allah bagaimana keadaan umatku. Dikabarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, para malaikat siap menyambutmu, bidadari siap menyambutmu, pintu surganya Allah telah dibuka. Bukan itu yang aku pinta wahai Jibril. Ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Lalu dikatakan kata Allah, wahai Jibril, kabarkan kabar gembira terhadap kekasihku Muhammad. Allah haramkan surganya Allah kecuali pertama daripada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW dicabut nyawa Nabi, sampai terdengar rintihan di dalam mulut yang mulia. Dahsyatnya sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut. Wahai Israel, pelankan sakaratul maut. Dijawab oleh malaikat Israel, demi Allah, belum pernah aku mencabut nyawa yang lebih ringan daripada engkau wahai Muhammad. Lalu Nabi teringat terhadap umatnya, apakah ini yang dirasakan oleh umatku wahai Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, lebih dahsyat daripada ini wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Wahai Israel, tsaqil alayya wa khaffif ala ummati. Wahai Israel, beratkan terhadap aku, ringankan terhadap umatku. Wahai Israel, beratkan terhadap aku, ringankan terhadap umatku. Ikhwan rahimakumullah,
mari kita tanyakan terhadap diri kita, adakah manusia yang tatkala sakaratul maut mengingat keadaan kita? Adakah manusia yang berani menanggung sakaratul maut kita kecuali baginda Muhammad? Bukan saja sampai di situ, dijelaskan di dalam kitab Sabilul Ittikar, Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdul Haddad menjelaskan nanti di padang mahsyar ketika seluruh manusia dikumpulkan di hadapan manusia tersebut, didatangkan oleh Allah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang begitu dahsyat sehingga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya Allah dengan 70.000 rantai, dan setiap rantai dibawa oleh 70.000 malaikatnya Allah, sehingga manusia yang selamat saat itu menyatakan diri mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Terdengar daripada neraka tersebut pekikan suara siksaan yang begitu dahsyat, sehingga para anbiya mengatakan, ya Rabbi nafsi, wahai Allah selamatkan diriku, la as'aluka ghairaha, aku tidak meminta terhadapmu selain itu. Ikhwan rahimakumullah, Nabi yang terdahulu mempunyai umat 30, mempunyai umat 20, tapi mereka tidak memikirkan selain mereka, bahkan umat mereka. Akan tetapi ada satu Nabi yang senantiasa terlintas daripada lisannya, keluar daripada lisannya, ummati, ummati, yaitu baginda Muhammad. Enggak sampai di situ ikhwan rahimakumullah, sampai dijelaskan di dalam hadis, tatkala para anbiya masuk ke dalam surganya Allah, duduk di dalam singgasana mereka, ada satu singgasana yang tidak ada nabinya. Siapa singgasana tersebut? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh para malaikatnya Allah, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak duduk di dalam singgasanamu, sedangkan para anbiya, para nabi telah duduk di dalam singgasananya? Apa dijawab oleh Nabi? Wahai malaikat, aku takut tatkala aku duduk di dalam singgasanaku, aku lupa terhadap umatku. Shallu ala nabi. Ikhwan rahimakumullah, kita duduk menyebut nama Nabi, memuji Nabi, ini sesuatu bukan hal yang sia-sia, karena kita telah ada di dalam hati Nabi Muhammad. Pertanyaannya, pantaskah kita membawa cahaya Rasulullah ke dalam rumah-rumah kita? Adakah di dalam hati kita kecintaan terhadap Nabi? Adakah kecintaan terhadap Rasulullah, yang Rasulullah SAW senantiasa mencintai kita, bahkan setiap malam Nabi mendoakan kita? Dan yang terakhir, kisah yang terakhir dijelaskan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Ini termasuk yang mana Nabi Muhammad SAW tidak akan menyia-nyiakan para pecintanya. Dijelaskan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, tatkala Nabi tidur di rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari, Nabi melihat di jendelanya Sayyidina Ayyub Al-Ansari, dilihat ada anak-anak kecil sambil memegang daripada dufuf, sambil memegang yang namanya rebana, mendendangkan syair, nahnu min Bani Najjar faya habbada Muhammadin min jar, kami dari Bani Najjar. Bani Najjar yaitu kabilah daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Sungguh kami beruntung mempunyai tetangga Nabi Muhammad SAW. Dilihat oleh Nabi, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil tersebut, wahai anak kecil, apakah engkau mencintai aku? Tentu dijawab oleh anak kecil tersebut, tentu saja ya Rasulullah, kami mencintai engkau. Dijawab oleh Nabi, kecintaanmu terhadap aku lebih besar daripada kecintaan aku terhadapmu. Shallu ala nabi. Lihat, para pecinta Nabi tidak akan disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan menjadi para pecinta Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam barisan Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajuana. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajuana. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajuana. Ya Allah, jangan kau sia-siakan kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad tersenyum terhadap kami ya Allah. Tanamkan di dalam hati kami kecintaan terhadap Nabi Muhammad, sehingga tatkala wafat Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kami ya Allah, sehingga lisan kami dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kami melihat Nabi Muhammad.
tersenyum terhadap Nabi Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ahsantum.